Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Camcem, tempat kita berbagi petualangan. Ketemu lagi dengan saya Suki Kaul. Dan sekarang kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban ya teman-teman. Seperti biasa di penghujung Sya'ban ini biasanya setiap tahun ada satu pertanyaan yang sering banget muncul ya teman-teman. eh ini pertanyaannya, mungkin teman-teman udah dengar juga. Nanti puasanya kapan ya? Puasanya kapan? Ramadannya kapan? Dimulai puasanya kapan? Tarawehnya kapan? Dan sebagainya itu ya teman-teman. Sebenarnya simple jawabannya itu ya tentu saja setiap tahun kita itu mulai puasanya itu tanggal 1 teman-teman. Tanggal 1 apa? 1 Ramadan. Bercanda teman-teman. Maksudnya dari pertanyaan itu kan kita puasanya itu tanggal 1 Ramadannya itu jatuhnya itu di hari apa, tanggal berapa gitu misalnya kan. Seperti tahun ini nanti apakah tanggal 22 Maret atau tanggal 23 Maret kita mulai tarawihnya kan gitu pertanyaannya. Oke, tapi sebelum kita ke sana ya teman-teman. Jadi ada dua hal yang perlu kita pahami sebelum kita menjawab pertanyaan tadi ya teman-teman. Yang pertama, Ramadan itu adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan di dalam kalender Hijriah. Itu satu yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, Ramadan itu di dalamnya ada satu kegiatan ibadah yaitu puasa utamanya ya. Dan yang namanya ibadah itu harus kita mencontoh Rasulullah SAW. Untuk poin yang pertama ya, di mana Ramadan itu adalah termasuk bagian dari kalender Hijriah. Mungkin kita lebih sering ya, kita lebih terpapar atau lebih familiar dengan yang namanya kalender Masehi ya teman-teman. Kalender yang kita lihat sehari-hari lah, misalnya kalender yang ada di HP kita ini kan kalender Hijriah kan teman-teman. Kalender Hijriah, yang ada di HP itu kan kalender Masehi. Kemudian juga tanggal lahir misalnya kita pakainya kalender Hijriah, kalender Masehi. Juga di KTP kan ya, administrasi, kemudian jadwal kita sekolah, gajian ya kan kita pakainya kalender Masehi ya teman-teman. Itu kalender berbeda dengan kalender Hijriah teman-teman. Perbedaannya apa ya? Perbedaannya yang pertama, perbedaan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah ya teman-teman. Kalender Masehi itu berdasarkan siklus matahari ya teman-teman. Siklus tahunan matahari itu yang pertama. Kalau kalender yang Hijriah atau disebut juga kalender Komariah itu kita berdasarkan pada siklus daripada rembulan teman-teman, siklus bulan. Jadi bulan itu ada siklusnya ya, siklus dari dia kecil, kemudian bulan sabit agak besar menjadi bulan purnama ya, kemudian juga nanti lama-lama dia akan mengecil lagi, kemudian dia mati. Nah itu namanya siklus daripada bulan teman-teman. Kemudian perbedaan yang kedua, meskipun sama-sama 12 bulan ya dalam satu tahun, kalau kalender Masehi seperti kita tahu Januari, Februari, Maret, April ya, yang kayak gini nih, yang tinggi-tinggi ini 31 hari biasanya. Kemudian yang di bawah ini biasanya 30 hari kecuali Februari ya. Itu cara gampang untuk menentukan jumlah hari di bulan-bulan Masehi ya teman-teman. Februari biasanya 28 hari atau 29 hari waktu tahun Kabisat, itu 4 tahun sekali. Jadi satu tahunnya itu bisa 365 hari atau 366 hari. Sementara kalau kalender Hijriah teman-teman, itu jumlah bulannya 12 sama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya sampai Dzulhijjah itu 12 bulan, dan satu bulannya itu biasanya 29 hari atau 30 hari. Ya, itu bedanya. Nggak ada yang 31 hari. Nggak mungkin ada kalender di Hijriah yang tanggalnya sampai 31 hari. Paling sedikit 29 hari, paling banyak 30 hari. Dan jadi satu tahunnya itu paling cuman 354 atau 355 hari satu tahunnya teman-teman. Kemudian perbedaan yang nomor 3 antara kalender Hijriah dan kalender Masehi itu mengenai awal hari teman-teman. Jadi awal dimulainya satu tanggal. Nah, kalau kalender Masehi atau kalender Gregorian itu kita dimulainya satu tanggal itu adalah ketika jam atau pukul 00.00. Nah, atau 12 malam, tengah malam itu dimulai pergantian tanggal. Tanggal satunya itu dimulai 00.00 tengah malam. Nah, terus berakhirnya ya tanggal di situ lagi, nanti berganti hari. Sementara kalau kita pakai kalender Hijriah itu awal harinya bukan itu teman-teman. Nah, mungkin ada yang masih belum tahu ya, harusnya sih sudah tahu, terutama di budaya Jawa ya, saya orang Jawa ya, biasanya awal hari itu bukan dimulai dari
0000 teman-teman. Awal hari itu sesuai kalender Hijriah itu dimulai ketika maghrib, matahari terbenam, itulah awal hari teman-teman. Makanya kita awal satu Ramadannya itu ya bukan pas sahur teman-teman. Satu Ramadan itu pas kita tarawih itu awalnya itu maghrib itu sudah masuk satu Ramadan. Bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu Ramadan di dalamnya itu kan ada satu ibadah puasa. Dan yang namanya ibadah itu harus ada syaratnya untuk diterima teman-teman ya. Yang pertama tentu saja kita harus beriman ya, orang yang beriman untuk melakukannya. Karena kalau kita nggak beriman, kita percuma, ibadahnya nggak diterima teman-teman. Itu misalnya kita ada ujian di satu sekolah, misalnya SMA 1 Semarang. Kemudian kita bukan siswa SMA 1 Semarang dan kita ngerjain ulangan misalnya. Ya mungkin nilai kita bagus misalnya, tapi sia-sia teman-teman, itu nggak ada rapotnya, nggak dihitung. Nah, itu sama juga dengan ibadah puasa. Mungkin kita sering lihat orang-orang non-muslim yang mungkin bersimpati, kemudian mereka ikut puasa. Ya, mungkin ada manfaatnya, tapi itu tidak diterima secara ibadah, teman-teman. Jadi kita harus yang pertama Islam ya, iman dan Islam. Kemudian yang kedua ikhlas tentu saja. Ketiga, kita mencontoh Rasulullah untuk ibadah. Termasuk di dalam mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penentuan tanggal 1 Ramadan ya teman-teman ya. Jadi untuk penentuan 1 Ramadan dalam kalender Islam itu didasarkan pada pengamatan hilal ya teman-teman. Pengamatan hilal. Nah, hilal sendiri ya. Kata hilal ini sebenarnya kayak apa gitu. Sebenarnya hilal itu ya bukan 1 tahun sekali teman-teman. Hilal itu muncul setiap bulan, pasti ada hilal itu tanggal 1 itu. Mau Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu semuanya ada hilalnya teman-teman. Awal bulan. Jadi bukan cuma Ramadan hilal itu teman. Hilal itu sendiri adalah bulan sabit ya, bulan sabit pertama yang muncul dalam 1 bulan itu. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah ya teman-teman. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gubiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana talatina ya. Jadi berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah atau berhari rayalah kalian karena melihat dia hilal. Atau jika hilal terhalang dari kalian, maka genapkanlah atau sempurnakanlah bilangan daripada bulan Sa'ban itu menjadi 30 hari. Jadi kalau kita menentukan tanggal 1 itu ya kita melihat dulu. Ru'yah istilahnya, melihat itu ru'yah ya. Ru'yah itu melihat hilal. Makanya kalau kita ditanya sekarang ini tanggal 26 Sya'ban, terus kita ditanya kapan tanggal 1 Ramadannya, ya kita nggak bisa menjawab dengan pasti kalau kita mau mencontoh Rasulullah. Karena kita harus melihat dulu hilalnya di tanggal 29 Sya'ban nanti teman-teman. Kita melihat dengan mata kepala ya. Misalnya di tepi pantai misalnya, atau di padang yang luas misalnya, di mana kita bisa melihat horizon atau cakrawala. Nah, di situ kita bisa mengamati hilal. Untuk otoritas yang menentukan, nah ini juga ada kasusnya seperti ini ya. Kita hidup berjamaah ya teman-teman. Makanya kita mengutamakan persatuan umat ya teman-teman. Biasanya kita sebaiknya sih kita menyerahkan penentuannya ke yang berwenang. Kalau di negara kita ya kita serahkan ke pemimpin kita ya, misalnya ya, tentu saja di Departemen Agama atau Menteri Agama yang di dalam hal ini, di urusan seperti ini. Maka kalau saya sendiri sih biasanya menentukan ikut pemerintah biasanya teman-teman. Meskipun saya juga berusaha untuk menghidupkan sunnah, yaitu melihat hilal. Dan biasanya tentu saja sama sih teman-teman. Kalau saya kan Indonesia luas. Saya di Semarang misalnya, saya akan coba cari tempat yang kira-kira bisa melihat hilal, ada cakrawala gitu. Matahari terbenam nanti apakah kelihatan bulan barunya atau enggak, itu biasanya saya mencoba untuk melihat. Seringnya berawan kadang-kadang ya. Kalau berawan ya berarti kita
tinggal genapkan 30 hari. Tapi kan yang melihat kan banyak teman-teman. Jadi seluruh Indonesia ada titik-titik yang dimana ada petugas-petugas yang ditugaskan untuk melihat hilal. Kalau ada satu saja yang melihat hilal dan dia orang mukmin, itu kita berarti sudah masuk tanggal 1 Ramadan teman-teman. Itu ya. Jadi kita masih menunggu. Tapi kalau kalian ingin lihat di metode hisab ya, karena metode hisab itu seperti matematika, jadi kayak ilmu pasti gitu teman-teman. Dan sudah ada, biasanya sudah bisa diketahui, misalnya sekarang posisi bulan di mana, kemudian nanti hari Rabu itu posisi bulan di mana, apakah sudah ada posisinya sudah di atas matahari atau belum, bulan baru atau belum, itu biasanya bisa diketahui teman-teman. Nah itu secara matematika. Kalau kalian mau lihat juga, nanti saya akan bikin juga ini, kayaknya habis ini saya mau lihat posisi bulan lewat aplikasi ya. Jadi nanti hari Rabu itu nanti posisi matahari dan bulan seperti apa saya ingin lihat. Mungkin nanti akan saya kasih linknya di sini. Ya di sini ya, benar di sini. Atau di sini? Di sini. Ya di sini. Ya. Oke teman-teman. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan puasa ini kita bisa khusyuk ya teman-teman, dan bisa diterima amal puasa kita bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah dengan ikhlas tentu saja, dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Amin. Demikian, saya Suki Kaul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.